Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan sama-sama membahas dari Matius 23 ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tampiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Saudara, ayat 23 sampai ayat 24 adalah inti dari 7 ucapan celaka yang Tuhan Yesus ucapkan kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan juga kelompok orang munafik. Saudara, kalau kita sama-sama mengikuti dari awal, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 13 sampai 14, kelompok ini adalah kelompok yang celaka karena mereka gagal paham tentang siapa Yesus yang adalah Mesias, sehingga mereka juga menghalangi orang untuk datang kepada Mesias yang adalah kebenaran itu. Kalau kita kemudian ikuti di ayat ke-15, maka kita bisa menemukan mereka adalah kelompok orang yang gagal paham sehingga memperjuangkan sesuatu yang salah. Apa yang mereka perjuangkan membawa kebinasaan bagi diri mereka dan juga bagi orang yang mereka bawa. Yang ketiga, saudara, kalau saudara baca dari ayat 16 sampai 22, kita mengetahui bahwa mereka adalah kelompok orang yang gagal paham mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka gagal paham mengenal siapa Allah mereka yang sesungguhnya, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya untuk menipu Allah dengan permainan kata mereka. Dan yang tadi kita baru saja baca, ini adalah kegagalan yang paling parah. Gagal paham mengerti isi hati Allah, gagal paham mengenal esensi utama dari seluruh hukum Taurat. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Bagaimana hukum yang terutama adalah mengasihi Allah, dan yang sama pentingnya adalah mengasihi sesama. Saudara, Tuhan tidak pernah mengecam mereka. Mereka justru dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka luar biasa taat dan detil. Bayangkan aja, semua mereka tuliskan. Bahkan mereka dikatakan memberi 1/10 dari selasih, dari jintan, dan juga dari adas manis. Saudara, justru Tuhan memuji mereka karena mereka itu detil sekali. Mereka bahkan menguraikan 1/10 dari 3 tanaman yang paling kecil, yaitu selasih, adas manis, dan jintan. Saudara, mereka luar biasa melakukan ini semua. Namun jangan lupa saudara, mereka dikatakan celaka. Karena apa? Karena mereka mendistorsi hukum Allah yang sesungguhnya. Mereka dikatakan celaka karena mereka mengabaikan hal yang penting. Saudara, Tuhan tidak pernah berkata bahwa kasih kepada sesama manusia lebih penting dari memberi perpuluhan. Tuhan mengatakan keduanya harus dilakukan. Jangan menekankan yang satu, mengabaikan yang lain. Nah, orang Farisi dan juga ahli Taurat adalah orang yang menekankan sesuatu yang kelihatan, sehingga nampaknya bisa dipuji oleh orang lain, bisa mendapat respon yang positif, dan mengabaikan 3 hal yang paling utama: kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan. Oleh karena itu, saudara, tepatlah apa yang John Calvin katakan. Mereka sangat teliti dalam hal-hal kecil, tetapi mengabaikan yang paling penting dalam hukum. Mereka merasa Allah akan puas dengan hal-hal sepele yang kelihatan oleh manusia, sementara mereka meninggalkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam ayat 24, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah humor yang mengatakan mereka itu berusaha menyingkirkan nyamuk yang kecil dari minuman mereka dengan menyaring minuman mereka menggunakan kain kasa yang punya pori-pori kecil. Tapi unta, hewan yang paling besar, hewan yang dianggap sebagai hewan paling gede di zaman itu, mereka telan di dalam minuman mereka. Ini sesuatu humor yang mau mengatakan, ayo
sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang pengikut Kristus, jangan cuman mementingkan sesuatu yang kelihatan, nampaknya, namun melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan cara bagaimana kita melakukannya, terlebih lagi motivasi hati kita. Apakah kita melakukannya sesuai dengan hati Allah, ataukah kita melakukannya hanya karena ingin dipuji orang? Saudara, kalau musim dingin, saya itu suka diingatkan untuk minum minuman hangat supaya tidak masuk angin. Salah satu dulu yang saya sering ingat adalah kalau pergi ke gunung minumlah STMJ, susu, telur, madu, jahe. Saudara, maka biarlah singkatan STMJ ini juga mengingatkan kita supaya kita bisa selaras dari dalam hatinya Allah. Bukan hanya ingin menampilkan sesuatu yang kelihatannya memperkenan hati Allah. Saudara, S itu apa? Setia, mengenal, mempelajari firman Tuhan. T-nya, tulus mengasihi Allah dan sesama. M-nya, miliki belas kasihan Allah. Saudara, jangan pernah lupa kalau kita boleh hidup, kalau kita boleh memperoleh keselamatan, itu semua karena belas kasihan dari Allah. Dan J, jalani hidup kita dengan konsisten. Jalani hidup kita jangan hanya benar karena melakukan hal-hal besar, tapi konsisten selalu benar karena kita punya Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyayangi kami, Tuhan yang tidak pernah absen dalam kehidupan kami, selalu menasehati dan menegur hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.